Hai Positive People, saat ini saya mau bicara dengan topik yang panas, yaitu bicara soal perpuluhan. Perpuluhan itu diberikan kepada gereja atau kepada Tuhan. Kenapa kita perlu memberi? Ada 4 alasan kenapa kita perlu memberi. Yang pertama, alasan memberi karena semua unsur perubahan membutuhkan biaya. Semua unsur transformasi membutuhkan keuangan. Untuk membuat anak kita jadi pintar butuh biaya. Untuk membuat istri kita awet muda butuh biaya. Karena istri awet muda bukan cuma ditumbang tangan, tapi perlu didandanin. Bahkan untuk membuat suami kita berprestasi dalam karir dan bisnis butuh biaya. Untuk mengubah kota dan bangsa kita butuh biaya. Semakin besar biaya yang kita keluarkan, semakin besar pula perubahan yang terjadi pada mereka. Yang kedua, alasan kenapa kita perlu memberi, ternyata kata uang paling banyak disebutkan dalam Alkitab. Bahkan ada lebih daripada 2350 ayat berbicara tentang keuangan. Kalau Alkitab mengutip sampai ribuan ayat tentang uang, berarti topik tentang uang sangat penting. Topik tentang memberi sangat-sangat penting. Yang ketiga, alasan kenapa kita perlu memberi, ternyata persaingan Yesus yang terbesar bukan Yesus dengan iblis. Iblis sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Persaingan Yesus yang terbesar bukan Yesus dengan tokoh-tokoh agama. Persaingan Yesus yang terbesar Yesus dengan Mamon. Dalam Matius pasal 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan mengasihi seorang dan membenci yang lain. Ia akan mengindahkan yang lain dan tidak setia kepada yang lain. Dan kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Menunjukkan bahwa ternyata persaingan Yesus yang terbesar bukan Yesus dengan iblis, tapi justru Yesus dengan Mamon. Yang keempat, alasan kenapa kita memberi, rupanya uang bukan akar segala kejahatan, tapi cita akan uang sumber segala kejahatan. 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sumber, cikal bakal, motif segala kejahatan yang kita lihat di televisi, mungkin yang kita buat sumbernya satu, yaitu cinta uang. Dengan memberi akan menyunat hati kita supaya tidak cinta uang. Nah, memberi ini ada beberapa pos atau tempat. Yang pertama kepada Tuhan, yang kedua kepada orang miskin, yang ketiga kepada saudara seiman atau kepada keluarga yang terdekat, yang keempat yaitu kepada hamba Tuhan, yang kelima kepada misi. Nah, saat ini kita akan bicara soal topik keuangan kepada Tuhan, yaitu tentang perpuluhan. Sejarah perpuluhan pertama kali ditulis dalam Alkitab di dalam Kejadian pasal 14 ayat 17 dan 24. Pada zaman Abraham, ketika Abraham berhasil merebut kembali ponakannya Lot setelah ditangkap oleh raja-raja timur, dan kemudian Abraham berhasil menaklukkan raja-raja timur dengan 300 pengikutnya, dan kemudian saat itulah Abraham ketemu dengan Melkisedek, dan berdasarkan kerinduan Abraham, bukan perintah Tuhan kepada Abraham, dia memberikan perpuluhan kepada Imam Melkisedek. Disitulah pertama kali Alkitab mengutip tentang perpuluhan. Yang kedua, pada waktu Musa sedang berjumpa dengan orang-orang Israel, Musa memberi perintah kepada bangsa Israel dalam Imamat pasal yang ke-27 ayat 30, yaitu berilah perpuluhan. Dan yang menarik, ternyata di dalam Perjanjian Baru, Yesus tidak pernah mengajarkan perpuluhan. Ada ayat perpuluhan yang Yesus ajarkan, tapi dia bersifat menegur kepada imam-imam Farisi. Yang kau beri perpuluhan, tapi soal belas kasihan tidak kau lakukan, soal kesetiaan tidak kau lakukan, soal keadilan dan kesetiaan tidak kau lakukan. Semua menjadi sia-sia. Berarti kita bisa melihat dalam Matius 23 ayat 23, di mana Yesus mengajarkan bukan perpuluhan, persatusan. Jadi intinya bukan perpuluhannya, tapi seluruh hidupmu. Roma pasal 12 ayat 1-2, persembahkanlah seluruh hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Berarti kalau memberi itu jangan nanggung-nanggung 10%, tapi seluruh hidupmu. Mari kita singgung soal perpuluhan. Dalam Perjanjian Lama ditulis satu ayat yang sering kali kita dengar dan sering kali kita
selalu diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan dalam Maleakhi 3 ayat 10 dan 11. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, kunya besar. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan kepadamu sampai berkelimpahan. Ayat 11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya pohon anggur, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Yang menarik di sini dalam Maleakhi 3 ayat 10 dikatakan bahwa persembahan perpuluhan ke dalam perbenaran rumahku, kunya besar. Rumah Tuhan dalam perjanjian lama yaitu sinagog atau kemah suci atau bait Allah. Karena orang-orang Lewi mereka tidak bekerja, mereka melayani pekerjaan di rumah Tuhan supaya ada persediaan makanan bagi mereka. Tapi dalam perjanjian baru, rumah Tuhan itu mengandung 3 arti. Yang pertama, rumah Tuhan di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, yaitu setiap orang yang percaya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana roh Allah tinggal di dalam kamu? Menunjukkan setiap orang percaya adalah rumah Tuhan. Yang kedua, rumah Tuhan itu bicara Tuhan Yesus sendiri. Waktu Yesus habis membersihkan pedagang yang berjualan di bait Allah, kemudian Yesus berkata bahwa aku bisa merubuhkan bait Allah ini, dan pada waktu hari ketiga aku bisa membangunnya kembali. Orang-orang Farisi waktu itu berkata, nggak mungkin, 41 tahun kami membangun bait Allah ini, nggak mungkin kau bisa menghancurkan dan mendirikan dalam waktu 3 hari. Yang Yesus maksudkan yaitu dalam Yohanes pasal 2 ayat 19 dan 21, yaitu Yesus sendiri, di mana dia mati 3 hari, di hari ketiga dia bangkit. Berarti rumah Tuhan yang kedua bicara soal Yesus itu sendiri. Yang ketiga, rumah Tuhan itu bicara soal organisasi yang mengerjakan untuk perluasan kerajaan Allah. Entah itu gereja, entah itu organisasi untuk mensejahterakan orang lain, ataupun mencerdaskan orang lain, atau untuk kesejahteraan orang lain. Sebab sebetulnya kata gereja dalam perjanjian baru, dalam bahasa aslinya ada eklesia. Eklesia adalah sekelompok orang yang dipanggil untuk menentukan nasib kota dan bangsanya. Kalau bangsanya itu miskin, maka para eklesia atau anggota DPR ini memikirkan bagaimana untuk mengurangi kemiskinan di bangsa itu. Kalau kota ini penuh dengan orang gila, maka para eklesia dipanggil memikirkan bagaimana untuk bisa mengurangkan tingkat orang gila di sana. Jadi ternyata kita bisa melihat ada 3 soal perpuluhan yang kita bisa berikan di rumah Tuhan. Yaitu yang pertama, setiap orang percaya. Jadi kalau Tuhan kerahkan pada kita untuk memberi kepada orang-orang yang percaya, yang membutuhkan, go on, jangan merasa tertuduh. Yang kedua, rumah Tuhan itu Yesus. Kalau Tuhan taruh beban di hati kita terhadap sesuatu atau terhadap pekerjaan, project yang kita lihat di depan mata atau sedang dibutuhkan di tempat lain, no wonder, jangan khawatir, bisa diberikan juga. Yang ketiga, kalau seandainya ternyata Tuhan memberikan kita beban untuk menolong orang-orang yang membutuhkan, gak usah khawatir, lakukanlah. Intinya adalah bukan di tempat mana kita berikan, tapi dikeluarkan. Karena dalam perjanjian baru Yesus mengajarkan itu per 100-an. Jadi kalau 10% aja kita gak bisa beri, bagaimana kita bisa memberi yang 100%? Jadi mulai latih dirimu untuk memberi yang 10%. Dikeluarkan. Masalah tempatnya tidak ada masalah. Tapi dikeluarkanlah yang paling penting, yang Tuhan kehendaki. Suatu kali yang menarik ketika saya beberapa kali pergi ke tanah perjanjian, saya selalu ditemani dengan guide orang Yahudi lokal. Dan yang terakhir kali saya pergi ke tanah perjanjian membawa grup, saya ditemani guide orang Yahudi keturunan Lewi. Pada waktu hari Sabat dia minta izin untuk tidak bekerja dan digantikan oleh guide yang lain. Dan kemudian saya tanya, memangnya kamu ini dari descendant keturunan mana dari orang Yahudi? Dan dia katakan bahwa saya keturunan Lewi. Saya adalah orang-orang yang sempat dibuang pada zaman pembuangan di Babel dan kemudian dikembalikan lagi ke Israel. Itu nenek moyang saya.
Itu sebabnya saya harus mengambil Sabat kumpul dengan keluarga kami yang adalah orang yang Lewi di hari Sabat. Dan kemudian saya tanya, apakah orang-orang Yahudi ini diwajibkan untuk memberi perpuluhan kepada sinagog atau kepada bait Allah? Yang mana di sini dikatakan tidak diwajibkan untuk memberi kepada sinagog, tapi yang penting dikeluarkan. Mau diberikan itu kepada orang miskin, kepada orang yang membutuhkan, kepada keluarga, atau kepada sinagog sekalipun. Yang penting kewajiban kita bukan ke tempat di mana, yaitu kita keluarkannya. Berarti mengkonfirmasi apa yang saat ini saya sharingkan kepada positive people, untuk kita jangan ragu-ragu, untuk kita memberikan perpuluhan kepada setiap orang percaya, kepada Yesus sendiri, atau kepada organisasi yang membutuhkan untuk perluasan kerajaan Allah dilakukan. Entah itu kepada gereja yang Tuhan tempatkan kita di sana, lakukan dengan bersukacita. Jangan bersungut-sungut, agar semua persembahan yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. God bless you.